Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Baik, teman-teman sekalian yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan belajar kembali tentang Corel Draw. Ini dinamakan sebagai shaping ya. Shaping ini dia berfungsi untuk menggabungkan atau ini ya, menggabungkan dua objek yang bersinggungan. Nah, jika ada objek yang bersinggungan itu ada beberapa pilihan, bisa digabungkan, bisa dipotong, atau bisa kita bentuk menjadi sebuah objek baru. Objek baru itu berupa objek gabungan dari dua objek tersebut, atau objek yang terbentuk dari persinggungan antar dua objek. Nah, jadi ketika kita klik misal objek yang pertama ini dengan objek yang kedua ini, maka di Corel di sini akan muncul beberapa pilihan ya. Ini ada weld, ada trim, ada intersect, kemudian simplify, front minus back, kemudian back minus front, dan create boundary. Oke ya. Jadi yang pertama weld. Weld itu apa? Weld itu dia akan menggabungkan dua objek yang saling bersinggungan. Jadi misal objek merah ini dengan objek yang hijau ini, kita akan klik weld ini ya, klik, maka dia akan benar-benar menjadi satu objek baru yang hasil penggabungan dari objek sebelumnya. Kenapa kok warnanya hijau? Karena warna ditentukan oleh objek terakhir yang diklik. Nah, karena saya klik yang pertama adalah merah, baru yang kedua adalah hijau, maka yang menjadi patokan adalah objek terakhir yaitu hijau, sehingga kalau digabung warna yang ikut adalah warna hijau begitu ya. Bagaimana kalau dibalik, misalnya ini ya, kita balik. Nah, jadi merah ya. Jadi kalian klik dulu warna hijau, baru kemudian klik warna merah, kotak warna merah, baru klik weld, maka akan menjadi warna merah. Nah, itu ya, objek baru dan itu berwarna merah ya. Oke ya, paham ya. Kemudian yang kedua trim. Trim itu apa? Jadi ini ya, jika ada dua objek, di sini akan muncul trim. Trim is cut out a portion of an object by using the shape of another object. Jadi dia berfungsi untuk memotong bagian dari sebuah objek yang ada yang sedang bersinggungan. Jadi misal ini ya, kita akan klik trim, maka ini akan terpotong. Nah, akan terpotong ya. Jadi yang berfungsi sebagai pemotongnya siapa atau pisaunya siapa? Yang berfungsi sebagai pemotongnya atau pisaunya adalah yang awal, objek yang awal yang kalian klik pertama kali, dan yang terpotong adalah objek terakhir yang kalian klik. Jadi karena yang saya klik ini adalah merah dulu, baru kemudian hijau, dan klik trim, maka yang terpotong adalah hijau. Bagaimana kalau dibalik? Coba ya, kita balik. Nah, hijau dulu, baru merah, kemudian klik trim, maka yang terpotong adalah yang merah ya. Jadi siapa dulu yang diklik pertama, yaitulah yang nanti akan menjadi pisau pemotongnya. Kemudian berikutnya adalah intersect. Apakah itu intersect? Nah, di sini sudah ada definisinya ya, tinggal kita cek. Intersect is create an object from the area where two or more object overlap. Jadi intersect ini dia akan create an object. Dia akan membuat sebuah objek baru di mana terdapat overlap ya. Jadi ini bersinggungan ya. Ini kan kita praktekkan aja. Nah, klik intersect. Oke. Nah, ini akan ada objek baru nih. Jadi area yang bersinggungan ini nanti akan membentuk objek baru.
yaitu ini ya, ini namanya intersect. Kenapa objeknya warnanya hijau? Sama alasannya, karena yang terakhir yang diklik itulah yang akan jadi patokan menjadi objek baru. Karena ya saya klik terakhir adalah hijau, maka dia akan ada hijau ya warnanya ya. Bagaimana kalau dibalik? Coba hijau dulu baru merah dan intersect. Oke, jadi ketika dibalik maka akan terbentuk objek baru warnanya merah ya, karena yang diklik terakhir adalah yang warna merah. Sehingga pastikan betul mana yang diklik pertama dan mana yang diklik terakhir, karena itu menentukan mana yang mau dipotong dan mana pemotongnya. Kemudian berikutnya simplify. Kita cek apakah itu simplify. Di sini pun sudah ada. Simplify is trim overlapping areas among objects. Sebenarnya ini sudah ada gambarannya ya, bentuk simbolnya di sini ya. Kita tinggal klik aja, klik. Oke, apakah yang akan terjadi? Dia akan berfungsi untuk memotong. Ya. Jadi simplify itu juga dia bisa berfungsi untuk memotong pula. Oke ya, jadi area bersinggungan dia akan terpotong. Ya, paham ya, mudah saya kira. Oke, kemudian berikutnya ada front minus back, berarti yang depan akan dipotong yang belakang. Mana front minus back ya, yang depan itu merah, kemudian yang belakang adalah hijau. Kalian klik, maka yang merah akan terpotong karena yang depan ini akan dipotong oleh yang belakang. Bagaimana kalau dibalik, yang di belakang merah, yang di depan hijau? Klik, hijau yang akan terpotong. Jadi ini tidak pakai urutan ya, entah kalian mau klik yang mana dulu, tidak perlu urutan. Namun kalau yang yang sebelumnya itu kan tadi perlu urutan ya, tapi kalau kalian mau tidak pakai ribet, misalnya dalam satu desain itu ada sekian banyak objek yang ada, sehingga kalian tidak mau ngapain diurutkan kelamaan, langsung aja pakai ini front minus back. Jadi yang di depan bakal dipotong yang belakang gitu ya. Oke. Kemudian back minus front ini kebalikan, berarti yang belakang akan dipotong oleh yang depan. Ini yang belakang hijau, nanti akan dipotong oleh yang merah. Ini ya, back minus front. Oke, betul kan? Jadi hijau akan dipotong yang merah, dan objek yang merah itu akan hilang. Itu juga sama, meskipun bertumbuhan nanti yang tetap yang belakang dialah yang akan hilang, dan objeknya pun ikut hilang ya, dan objek punnya pun ikut hilang. Kalau sebelumnya tadi objeknya tidak ikut hilang. Kemudian create boundary, ini dia akan membentuk sebuah objek baru. Definisinya ini create a new object that surround the selected object. Klik aja ya, nanti dia akan membentuk objek baru. Jadi yang terbentuk dari singgungan antar seluruh objek yang ada. Nah, kalian mau klik yang mana dulu, ini tidak ada ngaruhnya ya. Yang jelas dia berfungsi untuk membuat objek baru ya. Misal kalian akan membuat objek tertentu, entah itu kubah masjid, atau entah itu tema-tema atau memang model-model yang kira-kira rumit jika menggunakan pen tool, kan bisa ya menggunakan pen tool ini ya, freehand macam-macam ini.
kalian daripada susah membuat kubah itu kan harus presisi dan dia ada sudut-sudut yang memang melengkung sama persis. Karena susah, kalian bisa memanfaatkan berbagai macam shape yang ada di sini. Kemudian kalian manfaatkanlah menu-menu seperti ini ya untuk menggabungkan. Misal kubah masjid itu bisa gabungan antara segitiga dengan kotak, misalnya itu bisa jadi kubah masjid. Karena segitiga dan kotak itu bisa dibuat secara presisi, hasil dari kubah masjid pun itu juga bisa lebih bagus. Atau menggunakan poligon pun juga bisa ya, membuat sebuah objek-objek tertentu. Dan begitu pun sebaliknya, semua objek bisa kalian buat dengan memanfaatkan shaping Corel. Sehingga bagi seorang desainer, dia harus benar-benar paham tentang fungsi shaping ya pengguna Corel, karena ini sangat penting sekali dan sering digunakan. Baik, saya kira ini untuk materi shaping. Silahkan untuk dipraktekkan ya berulang-ulang agar kalian mudah dan segera paham, hafal di luar kepala tentang penggunaan cara shaping Corel Draw. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.